Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pamela Sandra Amelia Ginting dengan NIM 1031124301152. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal kalkulus Subcharo 314. Berikut penjelasannya. Nah, jadi soal yang satu itu diberikan fungsi skalar f x y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik P sama dengan 1,2. Yang A, hitung vektor gradian vektor f x y dari fungsi f. Jadi soal yang nomor 1 itu yang A, kita tinggal mencari turunannya, yaitu fx sama dengan 2x. Berarti x kan nilai x itu dari x kuadrat sama dengan 2x. Nilai fy sama dengan min 6y, itu dapat dari 3y kuadrat. Maka kita tinggal cari turunannya, maka nilai fx sama dengan 2x, min 6y. Nah, yang B itu kita mencari gradien vektor f di titik P. Nah, jadi kita tinggal masukkan, kita tadi udah dapat nilai P nya itu 1,2, maka kita tinggal substitusikan, kita masukkan aja, yaitu dengan f 1,2 sama dengan 21 min 6 kali 2 sama dengan 2, min 12. Kemudian kita lanjut ke soal yang C, yaitu tentukan turunan berarah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, 3, dan 4. Nah, di sini kita menormalisasikan nilai U-nya menjadi A. Maka A per norm A sama dengan vektor A itu 3 dan 3A per akar 3 kuadrat plus A kuadrat sama dengan 3,4 per akar 25. Di sini saya memecahnya menjadi 5, jadi 3 per 5 dikali 4 per 5. Maka kita dapat hasil turunan searahnya, yaitu DUF P sama dengan gradien F 1,2 dikali U sama dengan 2 min 12, 3 per 5, 4 per 5. Maka dapatlah hasilnya 6 per 5 dikurang 48 per 5, maka hasilnya min 42 per 5. Kemudian kita masuk ke soal yang D, yaitu pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, berapakah nilai maksimumnya. Nah, jadi sini mencari turunan berarah maksimum, maka kita dapat gradien F sama dengan 1,2 min 12, maka kita mencari nilai norm dari 2, min 12 sama dengan akar 2 kuadrat plus min 12 kuadrat, maka kita dapat hasilnya itu 4 plus 144 sama dengan akar dari 148, maka nilai turunan berarah maksimumnya itu 148. Oke, yang poin terakhir yaitu E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVF P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrinya. Maka kita tulis di sini untuk mencari dVF P sama dengan 0. Vektor F P sama dengan F sama dengan 0 itu dengan ortogonal ataupun tegak lurus. Maka kita buat nilainya 2, min 12, V1, V2 itu sama dengan 0. Jadi 2V1 dikurang 12V2 sama dengan 0. 2V1 sama dengan 12V2, V1 sama dengan 6V2. Maka kita dapat mengambil V1 nya itu 6, V2 nya itu 1, atau V1 nya itu min 6 dan V2 nya itu sama dengan min 1. Maka kita bisa dapat mencari vektor unitnya, yaitu dengan cara V per norm V
sama dengan vektor 6,1 per akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat, maka nilai dari vektor 6,1 per akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 6,1 per akar 37 sama dengan 6 per akar 37,1 per akar 37. Nah, bisa juga jika kita mencari nilai V sama dengan V1 atau V2 dengan min 6, min 1 sama dengan min 6 per akar 37, min 1 per akar 37. Jadi kesimpulan singkatnya bahwa nilai dari fx-nya itu sama dengan tidak berubah. Kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu diberikan fungsi fx y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Maka hitunglah turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa mencari fx kita tinggal turunin aja d per dx sama dengan d per dx x pangkat 3 dikurang 3x plus y kuadrat, itu kita tinggal turunin aja, maka kita dapat hasilnya bahwa 3x kuadrat min 3 itu untuk nilai yang fx. Maka kita mencari nilai yang fy sama dengan cara d per dy x pangkat 3 min 3x y kuadrat sama dengan 2y. Nah, kita masuk yang ke poin B, yaitu tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fxy. Maka tinggal kita tulis saja fx sama dengan 0. Nah, nilai fx ini kita ambil dari yang sudah kita turunin tadi yang pertama di poin A. Maka 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 3. Di sini kita pindah ruaskan, lalu kita ambil nilai x pangkat 3 sama dengan 3 per 3. X kuadrat sama dengan 1 dan x sama dengan plus atau min 1. Nah, kita mencari fy sama dengan 0. Nilai fy ini juga sama, kita ambil dari nilai dari yang kita udah cari di poin A tadi. Maka 2y sama dengan 0, y sama dengan 0 per 2, maka hasilnya y sama dengan 0. Maka titik stasionernya sama dengan 1,0 dan min 1,0. Nah, kita lanjut ke yang poin C. Tentukan parsial kedua fxx dan fy dan fxy. Itu sama aja caranya, kita tinggal melanjutkan dari yang poin B. Fxx sama dengan d per dx dari 3x kuadrat min 3. Maka kita dapat nilai 6x. Itu kita ambil dari yang 3x kuadrat min 3 nya itu kita buang, maka kita dapat hasilnya itu 6x. Nah, kemudian kita cari yang fy itu sama dengan d per dy dari 2y, maka dapat hasilnya itu yaitu adalah 2. Kemudian fxy sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke poin D. Ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Maka kita buat di sini d sama dengan fxx dikali fy min fx kuadrat. Maka kita tinggal masukkan nilai dari fx yang tadi di poin E, yaitu dengan 6x dikali 2 min 2 kuadrat, maka kita dapat hasilnya yaitu 12x. Kemudian kita substitusikan d 1,0 sama dengan 6 kali 1 kali 2 min 0 kuadrat sama dengan 12. Maka d 12 dan fxx sama dan mendapatkan nilai 6. Maka dari itu bahwa d lebih besar dari 0 dan fxx lebih besar dari 0. Berarti kita dapat itu merupakan adalah minimum lokal. Kemudian kita lanjut ke 0, min 1,0 sama dengan 6 dikali min 1 dikali 2 min
0 kuadrat, maka kita dapatkan hasilnya yaitu min 12. 0 sama dengan min 12 dan fxx sama dengan min 6, maka 0 lebih kecil dari 0 dan fxx lebih kecil dari 0, maka itu merupakan titik pelana. Lanjut kita ke poin yang terakhir, yaitu jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Untuk maksimum itu tidak ada. Titik tersebut bukan merupakan titik maksimum global karena tidak ada titik maksimum yang lokal. Nah, untuk titik nilai minimum lokal itu kita substitusikan 1,0 sama dengan 3x min 3x 3 pangkat x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 plus 2 sama dengan min 2. Nilai minimum itu selalu rendah atau dibilang nilai min tak hingga. Maka kita misalkan itu x nya sama dengan min 5, maka min 5,0 sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat sama dengan min 5 pangkat 3 min 3 dikali min 5 tambah 0 sama dengan min 125 ditambah 15 sama dengan min 110. Maka min 2 itu lebih besar dari min 110, maka titik 1,0 adalah minimum lokal tetapi bukan minimum global karena nilainya itu merupakan nilai yang cukup rendah ataupun nilai yang jauh dari min 110. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai soal-soal kalkulus. Kiranya sangat membantu. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.